Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muizu, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK IN Ambon, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mari kita saksikan bersama. Kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ananda Akbar. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah bersama kita berdoa. Berdoa dimulai. Guru akan melakukan absen yang disebut namanya agar menjawab. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 minggu. Ya, baik. Ananda Ahmad Rehan Hadir. Akbar Hadir. Akmal Hadir. Alfikran Hadir. Faizul Rahman Vendra Fikras Sarik Hadir, Pak. Ivan Sasoha Hadir. Ibnu Sabil Landaro Hadir. Jalo Saputra Hadir. Laude Fadel Amrullah Hadir. Laude Rendi Hadir. Maulana Malikul Askar Ariel Rais Muhammad Alfa Randi Ibrahim Nur Khalid. Ya, baik. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai pada pelajaran berikutnya, pelajaran yang terdahulu, siapa yang bisa memberikan tanggapan, yaitu pelajaran terdahulu kita apa? Siapa yang masih ingat? Hadis. Apa lagi? Sunnah. Terus apalagi? Ya, baik. Siapa yang bisa menjelaskan sunnah? Ya, silakan. Sunnah itu Berdiri nggak?
40 dari Said Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak pun pasti kita akan mengikuti itu. Dari riwayat Al-Muslim. Kemudian kalau dari Al-Quran itu pada Quran surah Al-Isra, Quran surah 17 pada ayat 77 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sunnataman qad arsalna qablaka min rasulina wala tajidu li sunnatina tahwila, yang artinya sungguh merupakan ketetapan bagi para rasul yang telah kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapatkan pada ketetapan yang telah kami buat itu adalah perubahan. Quran surah Al-Isra ayat 77. Baik, nah, silakan duduk. Nah, ya, tepuk tangan untuk saya. Berikutnya, apa lagi? Hadis. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Silakan. Hadis secara etimologi atau secara bahasa artinya ada 3. Ya. Pertama ada al-jadid, artinya yang baru, ada al-khobar, kabar, dan yang satu lagi ada artinya qarib, yang dekat. Ya. Itu semuanya didasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seorang hamba dari tiap-tiap orang muslim akan dinilai sesuai apa yang ia niatkan, dan ia pun akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan pula. Ya, silakan duduk. Nah, saya kira cukup ya. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan memulai pelajaran berikutnya, yaitu tentang seperti yang terdapat di layar, unsur-unsur hadis. Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam hadis itu ada namanya sunnah, kemudian hadis, kemudian khabar, kemudian athar. Nah, hadis untuk dikategorikan atau lengkap sebagai hadis itu memiliki syarat-syarat tertentu. Aqwalun yang dilakukan perkataan atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh untuk mencapai yang namanya suatu hadis disebut ada namanya syarat. Nah, siapa yang bisa memberi gambaran kira-kira unsur hadis itu ada apa? Apa yang sudah pernah kalian baca sebelumnya? Sanad, apa lagi? Baik. Jadi konsep daripada pelajaran kita hari ini ada namanya unsur-unsur hadis. Kita harus memahami yang namanya sanad. Kemudian kita memahami yang namanya kemudian kita memahami yang namanya ini yang perlu kita ketahui bersama. Siapa yang bisa memberi gambaran sebelum saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan sanad? Sanad itu jalan yang menyampaikan kita kepada hadis. Jalan yang menyampaikan kita kepada hadis. Yang lainnya, siapa yang bisa memberi gambaran? Ada? Nah, baik, ya. Baik, saya akan jelaskan, menyampaikan bahwa lihat gambar berikut ini. Kira-kira urutannya. Nah, siapa yang bisa memberikan gambar? Abdullah, Ikrimah, Monzola dengan Abdullah bin Musa itu yang sanad.
Sanad adalah dari segi bahasa artinya menjadi sandar. Bersandar sesuatu yang dipegangi atau dipercaya. Sanad menurut istilah yaitu at-thariqatul mawsuli ilal jalan menyampaikan kepada matan hadis atau silsilatul rijal mawsilu ilal itu sanad penjelasan tentang sanad. Bisa dimengerti? Nah, ini penjelasan berikutnya menerangkan rangkaian urutan sanad. Hadis disebut isnad. Orang yang menerangkan sanad atau disebut muslim. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabi disebut musnad. Ini tentang materi penjelasan sanad. Ya, baik. Nah, berikutnya matan. Berarti matan artinya yaitu matan berarti punggung jalan tanah besar atau tak mengeluarkan mengikat matan menurut istilah. Nah, kemudian rawi. Nah, lihat rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau bukannya ke dalam suatu kitab hadis. Nah, hadis pertama adalah para sahabat. Nah, contoh siapa rawi yang paling yang Anda ketahui? Imam Abu Hurairah. Siapa lagi? Imam Bukhari. Siapa lagi? Imam Muslim. Jadi mereka ini adalah para perawi hadis yang cukup terkenal. Sudah menerbitkan berbagai macam kitab hadis. Nah, contoh daripada rawi. Nah, yang mana yang masuk kategori rawi? Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Anak, siapa ini? Randi. Nah, baca hadisnya. Yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasrati aradi walakinnal ghina minan nasi rawahul Bukhari. Nah, yang mana rawinya? Mana matannya? Yang mana sanadnya? Sanadnya adalah Abi Hurairah. Kemudian matannya laisal ghina anil walakinnal ghina anil nafsi. Yang rawinya mana? Sama juga hadis selanjutnya man salaka thariqan siapa perawinya? Muslim. Baik. Nah, di dalam seorang rawi, jadi para perawi kita itu perawi hadis, siapa yang paling terkenal? Siapa? Imam Bukhari atau Imam Muslim. Dalam unsur-unsur hadis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Berikut syarat-syarat untuk menjadi seorang perawi. Nah, yang pertama harus seorang perawi harus bersikap adil. Harus bersikap adil. Nah, adil dari yang dimaksud adalah berarti dalam pelayan itu ya orang harus istiqomah, harus al-buruk ya, menjauhi perbuatan-perbuatan tidak ya, itu yang harus dilakukan oleh seorang yang berbuat adil. Kemudian syarat berikutnya yaitu muslim ya, harus menjadi seorang muslim. Tidak mungkin seorang perawi hadis beragama lain. Menurut ijma rawi harus
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. ini adalah ayat yang menjelaskan tentang syarat yang kedua bahwa seorang rawi harus menjadi muslim. Ya. Kemudian syarat berikutnya dia harus baik. Ya. Tentu tidak mungkin anak bayi yang menjadi perawi. Anak kecil tidak mungkin ya. Kemudian berakal. Ada yang tidak berakal menjadi perawi? Semua harus berakal. Tidak mungkin orang gila menjadi orang perawi. Baik. Kemudian tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Nah, tidak sering melakukan dosa kecil, ya. Kemudian syarat berikutnya adalah punya dua pengertian, yaitu orang yang kuat hafalannya, baik ingatnya kuat, bukan pelupa. Nah, kemudian dia bisa memelihara hadis dari gurunya. Nah, itulah tentang syarat-syarat menjadi seorang perawi. Nah, coba ulangi dari pertama. Nah, apa yang pertama? Dia harus menjadi seorang kedua, ketiga, kemudian yang paling kuat hafalan. Ternyata bukan kita sebenarnya anak-anak. Nah, kemudian sebelum saya siapa yang bisa memberi contoh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim? Nah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamatis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. ya, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda. Dalam sejarah periwayatan hadis, berikut ini para perawi, jumlah hadis yang sudah diuraikan. Nah, Abu Hurairah itu meriwayatkan sekitar 5.370 hadis. 74 hadis. Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.000. Kemudian Anas bin Malik, Aisyah Ummul Mukminin 2.210. Nah, kemudian Jabir bin Abdullah 1.500. Nah, ini riwayat yang termaktub dalam sanad. Jadi ini sanad ya. Abu Hurairah kan kalau Rasulullah an Abi Hurairah, kemudian an Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini sanad-sanad para Nah, kemudian dalam unsur hadis terdapat yang pengertian yang dimaksud dengan rijalul hadis. Rijalul hadis yaitu dijelaskan tentang sejarah ringkas para perawi. Nah, jadi Imam Muslim itu harus kita latar belakangnya. Nah, Imam Bukhari harus kita latar belakangnya. Ini yang dimaksud dengan rijalul hadis. Nah, sebelum kita melangkah ke berikutnya, hari ini kita akan memberi kalian tugas kelompok. Nah, sesuai kelompoknya 1, 2,
2, 3, 4 ya. Saya akan bagikan lembar kerjanya. Kelompok 1 menghadap ke yang di belakang ke depan. Di mejanya menghadap ke sana. Ya baik. Tugasnya adalah merangkum materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama tulis, merangkum materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian menulis satu hadis yang kalian hafal, menulis satu hadis yang kalian hafal, kemudian diuraikan sanadnya, matannya, dan rawinya. Paham? Tulis hadisnya, kemudian uraikan sanadnya siapa, kemudian matannya dan rawinya. Tulis di situ, di kertasnya itu. Ada itu. Waktunya 5 menit. Tulis hadisnya yang kalian hafal. Baru diurai mana sanadnya, mana matannya. Hadisnya baru diurai. Di sini, maju sini. Ya, tulis kelompoknya 1, 2, 3, 4 ya. Ayo, waktunya 5 menit. Ya baik. Nah, perhatikan setelah mengerjakan tugas kelompok. Nah, perhatikan di sini ya. Kita akan mempresentasikan dari tugas yang sudah dikerjakan tadi ya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sanad ialah rangkaian runutan orang yang menjadi sandaran perjalanan yang menghubungkan suatu hadis sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. 2. Matan berarti hukum jalan karena gersang dan sanus, membelah, mengeluarkan atau mengikat. Matan menurut ilmu hadis adalah perkataan. 3. Rawi yaitu orang-orang yang mendengarkan hadis dari seorang guru kepada orang lain, menghubungkannya ke dalam suatu temuan hadis. Al-Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, muttafaqun alaih. Adapun sanadnya ialah Al-Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan matanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Berawinya muttafaqun alaih. Silakan nomor kelompok 1. Nah, kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah rangkaian urutan yang menjadi sandaran dari suatu hadis. Kemudian yang kedua matan. Matan adalah lafzul hadis. Rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang latar belakang para perawi. Dan di sini kami akan memberikan penjelasan tentang sebuah hadis, mana yang sanad, mana matan dan juga mana rawinya. Mohon didengarkan. An Abi Sa'id Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila musalla famara ala nisa'i fa qala tasaddaqna fa
Kemudian yang merupakan perawi adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Tepuk tangan untuk Pak Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang berbayar? Sana adalah rangkaian parutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang berhubungan saat hadis atau sunnah sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyelamatan berarti punggung jalan, tanah, gersang atau gandus, pembelah, mengeluarkan, mengikat, makan menurut istilah ilmu hadis adalah perkataan yang disebut akhir sanad, yakni sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Yang ketiga ialah rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau menyebutkannya ke dalam kitab hadis seperti Imam Bukhari dan lain-lainnya. Yang keempat ialah ilmu jalur hadis, yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis baik dari kalangan saudara mereka. Kemudian bacakan hadisnya. Nah, dengar pertama, dengar. Haddatsana Sa'id bin Ufayd qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Qailun an ibni Shihab bin Amr an Hamzah bin Abdullah bin Umar an Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun tutitu bi qadahin laban fa syaribtu hatta sholat ini la aro Aliyah yang di Fali summa aqaitu fati Umar ibn al-Khattab qalu fama awal tahu ya Rasulullah qala bin rawahu Bukhari. Sanadnya haddatsana Sa'id bin Ufayd qala haddatsana Al-Laits qala haddatsani Qailun an ibni Shihab an Hamzah bin Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya seperti yang saya terangkan tadi dan rawinya ialah rawahul Bukhari.
shibrin wadi'an bidhira'in hatta law dakhalu fi juhrin dubbin la taba'tumuhum rawahul Muslim. Sanadnya an Abi Sa'id al-Khudri qala sallallahu alaihi wasallam dan matanya la tattaba'una sananal ladina min qablikum shibrin wa dir'an bidro'in hatta law dakhalu fi juhib dabbin la tabatumuhu. Dan rawinya rawahul Muslim. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya baik. Nah, tadi telah kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan sekali lagi pelajaran kita pada hari ini? Saya minta Ananda Randy. Ananda Randy, apa yang dimaksud dengan sana? Sanad adalah rangkaian urutan yang menjadi sandaran suatu hadis. Ya, betul. Ananda Akbar, apa yang dimaksud dengan mata? Mata adalah jalan, tanah kisah atau tandus film pendidikan. Mata dulu itu hadis adalah kata yang disebut pada ayat sanad yakni sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 100 untuk Akmal. Kemudian Ananda Hidayat, apa yang dimaksud dengan rawi? Yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau bukannya ke dalam hadis. Ya baik. Dan anak-anak sekalian, ya, saya kira pelajaran kita hari ini kita cukupkan, ya. Nanti semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita orang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa mempelajari ilmu hadis adalah bagian dari pengetahuan yang harus terus kita selalu jaga, karena ilmu hadis dan Al-Quran adalah bagian dari pegangan hidup umat manusia. Baik, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi Al-Quran Hadis. Semoga bermanfaat untuk anak peserta didik kita dan bisa menjadi referensi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.